Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BC Bekasi 3 Kota Bekasi, kembali saya Yola Damayanti yang akan berbincang dengan leader-leader HNI. Apa kabar Sobat Halpreneur? Dimanapun berada ya, sampai lupa nyanyiin kabarnya. Kalau tamu saya ini ditanya apa kabar, pasti jawabnya panjang nih. Assalamualaikum Pak Ahmad Fatoni. Alhamdulillah. Belum. Orang dia tanya assalamualaikum. Kan nggak fokus berarti ya. Bukan aku aja yang suka ngebleng juga. Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Oh gitu ya. Oh enggak, apa kabar alhamdulillah luar biasa gitu enggak? Itu kalau di teman-teman masih ya? AB lah. Kalau leader tuh gitu aja udah dahsyat banget itu. Aku kaget kok dari tadi jawabnya singkat. Oh udah gitu aja. Iya betul. HNI sukses. Fokus berarti udah mulai fokus. Pak Ahmad Fatoni. Siap. Aslinya mana Pak? Saya lahir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya. Ada duren tuh di Kecamatan Cemara. Bener bukan? Salah. Iya. Kata Pak Sutriyono soalnya beliau kan dari Pati juga. Iya, dari Pati dari kecil sampai tetangga desa itu Pak Sutriyono. Oh beneran? Betul. Ternyata sebut aja ternyata beneran. Iya. Dari lahir di Pati. Iya, lahir di Pati. Sampai hijrah ke Bekasi itu 97 ya. Tahun 97. Betul. Itu berarti sampai SMA ya? Iya, lulus STM dulu langsung. STM. Kan kita direkrut jadi karyawan di perusahaan Jepang di Bekasi ini. Oh gitu. Dulu di perusahaan-perusahaan itu nyari ke daerah-daerah ya? Betul. Waktu itu emang masih dibutuhkan lah karyawan itu. Sempat pergi ke luar negeri zaman dulu? Kayak ada Pamukson kan ke Jepang. Oh, belum. Pengen dulu waktu itu ya pengen ke Jepang tapi nggak kesampaian. Dari 97 sampai sekarang itu udah di Cibitung ya? Betul. Dari 97 sampai sekarang Cibitung. Udah nggak pindah kemana-mana lagi ya? Betul. Tapi ngomongnya nggak jadi Bekasi loh. Tetap Jawa. Emang orang Jawa. Udah lahir lidahnya udah lidah Jawa ya. Betul. Sampai sekarang ketemu jodoh juga di Cibitung. Di Bekasi betul. Orang istri asli mana? Keluarga Malang tapi kelahiran Jakarta. Oh jadi pulang kamu tetap ke Pati berarti ya, karena keluarga istri di Jakarta semua ya. Nah ini dulu kerja di pabrik berapa lama? Alhamdulillah 14 tahun. Kuliah di pabrik gitu. Di satu pabrik atau pindah-pindah? Satu pabrik, saya orangnya yang setia gitu. Oh. Satu pabrik. Ini nggak nyindir temen ya, enggak ya? Orangnya nggak ada. Iya, udah pulang. Berarti 14 tahun nggak kemana-mana. Betul. Sampai tahun berapa tuh dari 97? Ya, akhir 2011 ya. 2011 saya resign. Resignnya karena apa? Ya pengen bebas aja karena saya kepingin tuh ya punya penghasilan nggak terbatas, punya waktu nggak terbatas gitu. Sementara kan selama ini kerja di pabrik itu kan ya dipaksa-paksa, lembur aja dipaksa saya gitu ya. Oh iya. Padahal dapat duit ya. Iya dapat duit gitu. Jadi itu pengen bebas. Betul. Emang selama ini nggak bebas di pabrik tuh? Ya menurut saya sih, kalau menurut teman-teman yang lain sih mungkin enjoy ya. Kalau saya kan setiap orang punya ukuran masing-masing. Bebasnya itu dalam hal apa? Ya pertama penghasilan kita kan terukur hanya segitu kan gitu ya. Kalau waktu sih sebenarnya jelasan di pabrik gitu ya. Karena dia Pak RT masuk pagi ya gitu, berarti malam pasti ada. Kalau sekarang kan memang nggak gampang gitu nyari kan. Belum tentu hari ini ada gitu kan. Tahu-tahu kemana kan gitu. Jadi saya merasa bebas lah gitu. Ini kalau lihat dari jalurnya Pak Fatoni dari arah atasnya nih, Pak Ari Mariadi, Pak Maudin Purwo, Pak Fatoni itu semua buruh pabrik kayaknya. Kita pabrikers ya, mantan buruh pabrik. Tapi ya kita terima kasih banget lah, alhamdulillah bisa di pabrik gitu ya, dapat banyak ilmu, dapat pelajaran dan akhirnya ketemu orang-orang aneh tuh ya, Pak Ari, Pak Mahmudin, Pak Pajaso gitu. Iya. Gitu karena memang pulang kerja itu kan nggak langsung pulang gitu. Ayo kita ngopi di mana gitu, ngobrol di mana gitu ya. Karena memang mereka itu nyekokin lah istilahnya ya, ngasih ilmu apa ya?
kanuragan. Penghasilan itu ditentukan dari 5 teman terdekat, gitu kan. Makanya emang kalau saya temennya itu teman-teman, ya saya itu di pabrik bukan manajer, bukan direktur, bukan supervisor gitu ya. Jadi di pabrik itu cuma jadi karyawan, paling bawah lah operator gitu ya. Nah kalau teman saya operator semua itu gitu kan, saya nggak mencoba mencari cantolan-cantolan baru, ya pastinya penghasilan saya akan segitu aja gitu. Jadi terbatas gitu. Kata mentor saya begitu, makanya saya coba liar dikit lah gitu. Menarik apa kata-kata Pak Kings ini, Kings Tony. Apa namanya, penghasilan itu tergantung dari 5 orang terdekatnya. Itulah kenapa akhirnya Kings Tony, Pak Mahmudin dan teman-teman membuat grup boyband ya. Karena di Facebook tuh eksis banget cowok-cowok. Itu apa yang membuat akhirnya kalian bergabung dalam satu grup? Ya kita punya pikiran yang sama gitu kan. Yang jelas mindsetnya sudah mulai sama gitu. Jadi seseorang itu kan pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang punya pikiran satu frekuensi ya. Iya betul itu. Dan itulah akhirnya yang menyatukan kalian berlima apa berapa? Akhirnya banyak yang mulai berdatangan. Gitu, ya. Itu siapa aja sih grupnya tuh, grup boyband? Pak Tony, Pak Mahmudin, terus Pak Ari juga ya. Pak Ari Mariadi, Pak Jarso, terus satu lagi. Sekarang tuh ada Pak Kendi, ada Pak banyak ya, Pak Rendioko ini baru resign kemarin, ada Pak Spardi, banyak lah. Pak Asep Anang, Pak Andri, banyak. Masih membuka semua laki-laki ya. Semua ya kita masih membuka buat member baru ya. Terus lah. Nanti jadi Bekasi 48 kayak BKS 48. Nah ini kalau yang berlima ini ngumpul itu ngomongin apa Kak Tony? Apa ya? Bisnis terus kah? Enggak. Sekarang nih beberapa saat ini memang kita lagi fokus terutama ya bisnis kita kan di HNI ya. Di HNI itu kan kalau kita pahami hanya ya mudah lah, karena kita hanya sekedar untuk memakai produk gitu, jaringan pemakai produk. Nah sehingga kita ini harus tahu peluang itu, makanya ini saya kan bikin suami harus strong, gitu kan. Ini ada logo HNI-nya, coba sebelah kanan. Nah ini logo HNI. Siapa yang bikin nih? Logo HNI-nya kecil aja, tapi ininya harus gede. Strongnya itu ya. Harus, gitu ya. Dan ini kita mulai garap ya bersama tim nih, emang ya produknya sudah ready di HNI gitu kan. Terus kaosnya atau ada produk lain yang bikin strong itu? Ini produk-produk kita nih bikin strong gitu. Kalau pengen lebih jelas ya tanya Umi Sabil lah, hasil HNI gitu kan. Gitu. Cuman memang kita ya yang bisa kita ajak optimal itu kan memang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan kalau udah maghrib harus pulang gitu. Nggak bisa sampai tengah malam gitu kan, apalagi nginep gitu. Dan memang Bayola ya, jadi sama komplotan saya anggota boyband itu ya. Nah kita biasa jalan bareng, pergi keluar kota bareng. Kalau saya, Pak Ari, Pak Mahmudin ini bahkan ya kita sering ke Hong Kong tuh ya, karena memang ada salah satu jaringan terbesar kita di Hong Kong tuh. Beberapa kali saya bertiga tuh, kalau enggak ya saya sama Pak Ari, saya sama Pak Mahmudin. Jadi itu yang saya lakukan, dan ternyata ya ini salah satu cara saya untuk mencuri banyak ilmu dari para mentor. Gitu. Sambil menyelam minum air ya. Betul. Ini bolak-balik ke Hong Kong kan ya, udah berapa kali deh kayaknya dari Facebooknya sih, sering banget ya. 10 kali lebih lah. 10 kali lebih ya. Sekarang saya nggak mau lagi ke Hong Kong, nggak mau. Kenapa? Ya terakhir itu kan saya nemenin Pak Bagus Hirnowo ya, terakhir tuh. Saya pernah nemenin Dr. Mawardi, saya pernah nemenin Umi Sabil juga pernah. Jadi saya itu kebagian kayak apa ya, kayak bodyguard gitu, buat nemenin. Kelihatan sih strongnya itu ya. Cuman sekarang saya udah saya anggap tim Hong Kong udah besar lah, udah mandiri lah gitu. Saya mulai garap yang deket-deket sini aja gitu. Udah ada deh yang di Hong Kong ya? Hong Kong udah melahirkan dua. Dulu 3 ya. Yang satu itu karena serapannya belum optimal, jadi sekarang yang kokoh itu dua LED. Dan itu emak-emak ya, cuman lulusan SMP gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Biasanya apa sih yang dilakukan di Hong Kong? Balik ke Hong Kong tuh ngapain gitu? Saya malu mau ngomong apa ya. Karena kadang juga ini lokasinya kan sangat berbeda ya. Di sono itu
rumahnya kecil gitu ya, terus ya semua ibu-ibu gitu. Kita kalau di sini ya nggak pas lah kita melakukan itu gitu kan. Ya sama ibu-ibu kan deket-deketan gitu kan gitu, kadang juga nggak enak gitu. Yang jelas tugas utamanya adalah memperkenalkan, menguatkan ya produk-produk kita ini, dan alhamdulillah ternyata ya dakwahnya juga ada gitu, yang tadinya apa namanya mereka ya nggak menutup aurat gitu, mulai mereka berhijab gitu. Bahkan tuh yang spektakuler tuh saya lihat tuh sampai ada yang non muslim tuh sampai bersahadat tuh. Jadi bener-bener dirasakan ya, hanya kita niatnya hanya tebar manfaat produk halal ini ya, tapi ternyata memang itu dampaknya itu banyak banget gitu, dan mereka akhirnya pada peduli. Kan makan es krim gitu nggak bisa sembarangan di sono gitu kan, makan kerupuk gitu nggak bisa sembarangan. Jadi memang ya di sana bebas ya gitu, bebas. Makan mie instan aja nggak bisa main beli-beli aja nggak? Iya betul gitu. Itu harus liatin tempat dulu, tertentu gitu. Liatin dulu ada kandungan apa nih gitu kan? Iya. Ya sesuai lah dengan tema HNI ini ya, halal Ismaiwa itu sesuai banget gitu. Berarti udah pas banget ya kalau di sana memang menciarkan produk halal itu, karena memang halalnya di sana agak susah ya. Jadi berkembang pun itu nggak heran kalau memang orang-orang yang aware sama yang namanya halal produk. Nah, Kak Tony ini 2011 ya resign dulu ya? 2011 ya. Itu langsung gabung HNI atau? Ya kan, iya udah di HNI kan. HNI 2012 tuh saya tadi ya bersama Pak Ari, Pak Mahmudin tuh sudah ya termasuk orang awal HNI lah gitu ya. Betul. Kalau saya bilangnya founding father. Oh iya. pendiri. Walaupun pendirinya banyak banget itu ya. Leader-leader yang udah sekarang udah ini itu semuanya mendirikan bersama-sama ya. Karena memang bisnis ini adalah bisnis bersama. Bisnis bersama. Ada nggak bedanya dengan yang waktu Kak Tony itu dulu kerja, sekarang di HNI gitu? Ya tadi ya beda banget. Secara pergaulan. Beda banget gitu. Kalau di sini kan gini, setelah saya keluar kerja itu justru ya kan saya waktu itu udah manajer gitu, terus naik jadi eksekutif manajer, terus jadi direktur. Oh berarti saya ini kayak kalau di perusahaan ya pimpinan perusahaan. Itu di HNI lagi. Ya di HNI. Jadi mikirnya di pabrik. Enggak, di HNI. Jadi ketika saya udah di luar, udah nggak di pabrik gitu kan, maka ya apa namanya, bahkan gini ceritanya itu, saya pernah ke Singapura tuh. Waktu itu kan HNI ada promo tuh ke Singapura, saya ikut tuh. Nah di sana itu saya ketemu manajer personalia PT yang tempat dulu saya kerja. Itu dahsyat banget, luar biasa ya. Karena ya saya menganggap tuh derajat kita udah sama lah. Kalau di pabrik kan ngerasa kayak gitu. Ada hierarki yang gimana gitu ya. Betul. Lu atasan. Betul, kita iya aja gitu. Sekarang mah udah bebas gitu. Sekarang seneng ya? Bahagia. Dan harus bahagia gitu. Karena kuncinya itu harus bahagia. Betul. Kak Tony ini udah berkeluarga, putra-putri berapa? Istri pertama itu anaknya 4. Gitu. Istri kedua? Jangan ditanya. Enggak ya? Nanti kedengeran istri saya. Istri jangan nonton ya. Anaknya berarti 2. 4, anaknya 4. Istri saya tuh sesar semua nih 4. Gitu. Istri sendiri sudah ikut nyemplung di HNI? Istri saya alhamdulillah sudah LED di HNI. Oh sudah LED. Iya ya, aku pernah ketemu. Ini saking udah lamanya ketemu banyak orang di HNI. Ini istri waktu itu LED tahun berapa? Istri LED tahun 2018. Ya betul. Ini gimana sih rasanya menjalankan bisnis bareng istri? Nah itu menariknya di situ ya. Jadi kalau bisnis HNI ini kan selain kita sebagai jaringan pemakai produk, ini adalah bisnis keluarga yang bisa dikerjakan gitu kan, bersama keluarga kita. Makanya di awal-awal tuh, ya ini bocorannya ya, kalau mentor-mentor nggak ngajarin gitu, karena memang dulu saya nggak diajarin mentor, tapi itu feel saya ini bisnis keluarga nih gitu kan. Apa namanya, saya daftarin tuh istri, saya daftarin adik, saya daftarin ibu saya daftarin adiknya istri gitu. Jadi adik ipar gitu ya. Jadi ini saya bangun ya awal-awal itu keluarga gitu. Dan alhamdulillah ketika saya mulai merekrut mitra-mitra baru itu ya refleks aja, saya gabungkan di timnya istri, di timnya ibu, di timnya adik, nah gitu. Dan sekarang alhamdulillah
ya nggak tahu itu ya tiba-tiba berkembang gitu. Maka kalau nanya istri saya kok bisa jadi LED gimana, ya nggak tahu juga saya caranya gimana. Kalau ini ada bagi-bagi tugas nggak? Kalau kemarin ada dulu ada dulu. Kalau sekarang ya istri tugasnya di rumah aja. Kalau sekarang, kalau dulu memang istri home sharing di sono, saya home sharing di sini gitu. Kalau sekarang memang ketika saya sudah belajar nih ya jadi suami harus strong itu. Memang tugas istri itu nggak boleh sampai capek, apalagi disuruh home sharing jauh-jauh tuh. Nanti kalau ya pas suami lagi butuh tuh istri bilangnya capek gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Saya lah itu. Suami bener-bener strong ya. Ya harus tahu polanya. Kalau kita nggak tahu polanya nanti ya akhirnya ya gitulah. Waktu sisa, tenaga sisa akhirnya kan nggak optimal. Iya. Nah, gitu. Sekarang saya baru tahu kenapa Pak Asep Anang ya, dia bagi tugasnya beliau yang HS kemana-mana, istrinya cukup dengan KHP aja. Iya betul. Ternyata itu tujuannya. Ya, istri jagain HP aja jawab di grup itu udah dahsyat menurut saya gitu. Jadi nggak mesti harus bersama gitu ya? Enggak. Beda tempat tapi tujuan sama gitu ya? Ya sekali-kali sih, sekali boleh lah diajak mungkin ngunjungin beberapa mitra atau ikut boleh gitu. Tapi memang ranahnya sekarang sudah mulai kita rubah dari pikiran saya, karena kalau istri terlalu terlalu aktif nanti bonusnya nanti bisa lebih gede, susah ngaturnya gitu. ini enak loh, jadi banyak istri lumbung padinya. Iya memang secara keuangan begitu, tapi memang suami itu harus jadi kepala keluarga ya di rumah gitu ya. Jadi biar bagaimanapun tuh kalau saya berpandangan gini, prinsip saya nih. Jadi saya kepala keluarga itu bukan menciptakan istri hebat, tapi menciptakan istri taat. Nah gitu. Jadi kalau taat tuh udah pasti hebat. Nah gitu, jangan dibalik. Kalau hanya hebat belum tentu taat. Gitu. That's why nanti istrinya Pak Tony tolong bikin kaos baru ya, istri taat. Harus taat. Yes. Wajib itu, mutlak itu ya. Berarti keluarga udah HNI ya? Alhamdulillah sudah. Walaupun istri nggak terlalu kayak Kak Tony yang kemana-mana. Nah Kak Tony sendiri lebih senang pembinaan itu online atau offline? Alhamdulillah sejak corona ini ya itu memang optimalnya di offline. Di online. Kalau offline-nya sangat minim. Ya meskipun memang ya kita paksa aja meskipun nggak bisa pertemuan dengan banyak orang ya seperti dulu mungkin ngadain acara-acara HS dengan skala besar gitu. Ya berdua bertiga itu cukup lah gitu, karena memang esensinya kerja di sini kan kerja duplikasi, nggak semua harus kita kerjakan. Kalau leader-leader di tim kita ini sudah paham dan mereka segera memahamkan timnya, itu sebenarnya simple seperti itu aja. Jadi nggak harus kita kerjain sendiri semua gitu, enggak. Gitu. Jadi memang harus ada pembagian tugas juga ya? Iya betul. Jadi sekarang lebih ini ya, online offline seimbang lah ya, atau lebih masih tetap dominan yang mana? Dominan online. Online. Termasuk kan karena memang mitra kan posisinya juga, lokasinya juga selain di Bekasi ini, saya punya beberapa mitra di Sukabumi, di Pati, Kudus, Jepara itu ada juga, di Semarang juga ada. Ya, tapi memang yang terbanyak ya masih di sekitar Bekasi inilah, masih mudah untuk diakses gitu, insyaallah. Maksudnya kalau lihat Facebooknya Kingston ini, tahu dia ada di mana, postingnya di mana gitu, wah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan. Perasaan Mbak Yola aja. Tapi jalan-jalan terus nggak dicurigain tetangga kan? Soalnya ada temen katanya, oh terang aja jalan-jalan terus, kayaknya nih minta nih katanya, kemana gitu. Ya. Makanya kan sebelum ke tempat yang lebih jauh itu ya kita pastikan yang dekat dulu. Jadi setelah keluarga itu saya coba penetrasi pasarnya kan ke lingkup yang paling dekat, satu gang, satu RT gitu, baru di satu komplek perumahan gitu. Salah satu LED saya itu namanya Pak Sukendi ya, sekarang buka BC Cikarang Utara itu ya belakang blok rumah saya gitu. Jadi masih satu RT. Iya, jadi jangan berpikir langsung yang jauh-jauh lah, yang dekat dulu gitu. Jadi kalau tetangga melihat saya jarang pulang atau mungkin lagi di mana itu udah tahu gitu kan, nggak masalah gitu. Jarang pulang tapi nggak kayak Bang Toib kan ya, 3 kali lebaran 3 kali puasa ya. Nih, tadi ada pasukan nih, berarti tim-timnya udah banyak yang LED juga ya? Alhamdulillah. Ini ada nggak yang melebihi omsetnya dari Kak Tony?
Ya, alhamdulillah belum ya. Tapi kalau jikapun ada itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Bisnis di HNI itu fair kok. Siapa yang kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, lebih optimal, itu hasilnya lebih besar. Ya, contoh tadi para mentor kan menyampaikan tuh, ya di atas saya, di atasnya lagi itu kalau dari bonus ya gedean bonus saya gitu. Gitu. Tapi secara omset kan otomatis omset saya omset upline saya gitu. Ya, jadi fair di HNI itu siapa yang mau bersungguh-sungguh insya Allah hasilnya juga optimal gitu. Menjada wajada. Nah, itu betul. Sampai bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Betul. Jadi nggak ada tuh mentang-mentang join duluan ya, terus jadi lebih banyak duitnya, lebih banyak bonusnya. Nah, iya, betul. Nah, Kak Tony sendiri nih sebaran omsetnya tadi paling banyak di mana? Sebaran omset ya grup saya itu yang terbesar memang grup Pak Asep Anang ya, BC1. Tapi di atas Pak Asep Anang nih ada namanya Pak Unang Sutisna. Ini mulai bangkit lagi nih. Insya Allah doanya Mbak Yola ya, insya Allah bulan ini beliau LED. Amin ya Allah. Dan ya beliau terima beres lah karena memang satu jalurnya sudah terbangun ya. Jadi beliau tinggal nguatin tim-tim yang lain karena memang selama HNI ini berdiri itu jadi gabung langsung beliau itu muntaber ya, mundur tanpa berita. Ini upline-nya Pak Asep Anang ya, Pak Unang. Iya, betul. Mau jadi LED tahun ini. Insya Allah. Berarti kalau beliau jadi LED ada berapa LED di bawah Kak Tony? Kan saat ini ada 3 jalur LED. Jalur pertama itu kan istri, terus jalur kedua itu Pak Sukendi, ada 2, kemarin 3 ya. Karena 1 itu serapannya belum. Berarti udah 4 ya. Terus di jalurnya Pak Unang itu ada berapa ya? Ada Pak Asep, Pak Andri kemarin nggak masuk lagi. Terus ada Bu Supiati BC Blitar, ada Bu Astuti itu Semarang. Terus ada mitra Pak Asep berapa lagi ya? Tahulah berarti 7 atau berarti berapa Pak ya? Unang ini sebenarnya omsetnya udah gede banget ya, di bawahnya banyak LED ya. Wih, sudah. Pak Unang semangat. Insyaallah. Unang mudah-mudahan nonton semangat ya. Iya, harus dipertahankan kalau memang ini tayang udah jadi LED ya. Bonus udah masuk syarat, tinggal serapan aja insyaallah. Tinggal serapan ya, baik. Kak Tony ini kalau lihat flashback ke belakang, lika-liku perjalanan Kak Tony sebelum akhirnya bergabung dengan HNI ternyata pernah jadi tukang tahu ya. Iya. Gimana ceritanya? Aduh, ini yang saya jadi malu ini, jadi ketahuan nih. Jadi ketahuan ya. Ya pastinya teman-teman kan merasa lah kalau saat itu sudah memberanikan diri resign gitu, keluar pabrik gitu ya, dengan modal semangat gitu kan, karena mungkin ya keberanian gitu kan. Kumpulnya itu orang-orang liar tadi ya, akhirnya kan ya di HNI ternyata belum besar gitu bonus gitu. Nah mau nggak mau kan memang dapur harus ngebul. Nah ya saat itu berpikir ya apa aja yang mungkin bisa menghasilkan uang, palu gada tadi itu saya kerjain gitu ya. Jadi saya sebenarnya selain jualan tahu itu saya jualan bandu, jualan itu ya gantungan kunci itu dari TK ke TK itu kalau lihat abang-abang, nah itu saya banget gitu. Nah itu. Berapa lama itu jalanin kayak gitu? Itu sekitar hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Di 2013 sampai 2014 ya. Masih merintis HNI itu ya? Masih merintis. Nah, ketika banyak trouble ya, aduh, ini teman-teman kan saya jualan tahu nggak sendiri, jadi karena saya udah paham network gitu kan, saya coba cari atau ya tetangga-tetangga ternyata banyak yang nganggur, ada teman juga nganggur, saya ajakin jualan gitu. Saya mungkin hanya dapat 200 perak lah satu bungkus atau 300 perak, tapi saya pengen bisa jual banyak gitu. Tapi ternyata ya dari teman-teman ini kan ya bagiannya pengen lebih lah gitu. Akhirnya itu saya bubarin dah, ambil langsung aja ke pabriknya gitu. Saya bubarin Mbak Yola gitu. Jadi saat itu akhirnya ya udah saya mulai berpikir lagi, saya tanya ke mentor, saya mulai klik lagi dengan HNI dan mulai saat itulah saya dari tadinya tiap hari itu masih ngider gitu. Saya sekarang mulai nawarin HNI lagi dan saat itulah ya tiba-tiba itu beberapa mitra-mitra saya mulai ikut aktif juga, makanya makin semangat gitu. Seperti itu. Jadi para tukang tahu ini direkrut?
Iya udah pada join udah jadi lumayan lah ya, udah jadi mitra ya. Betul. Ini di tempat tinggal Kak Tony sendiri kabarnya tadi ada Pak Sukendi segala, ada 3 LED. Ya 1 RT itu kan istri saya, saya sama Pak Sukendi nih. Pak Sukendi tetangga lah ya, tetangga betul. Ini kalau saya kan emak-emak nih, maksudnya untuk meyakinkan emak-emak tuh ya pakai cerita ajak juga udah alhamdulillah bisa. Kalau ke bapak-bapak itu yang masih belum klik itu apa yang dilakukan biasanya? Itu karena kebanyakan kan mitranya Kak Tony itu bapak-bapak. Iya, sebenarnya nggak juga sih, hampir sama lah. Ibu-ibu juga banyak, cuman memang kalau ibu-ibu ini kan punya beberapa keterbatasan gitu. Nah, kalau mengajak bapak-bapak ini kan gini, ceritanya gini. Kalau ibu-ibunya sekarang aktif tapi suaminya belum aktif, maka saya ajak si ibu ini untuk mempertemukan suaminya ke saya gitu ya. Yuk ketemuan gitu. Agar bisnis ini benar-benar ya bisa dikerjakan oleh suami istri gitu. Akhirnya saya fokusin ke suaminya gitu. Nangis-nangisan nggak? Ya adalah dikit. Maksudnya itu mempertemukan suaminya ke Kak Tony itu kan kayak acara tali kasih. Iya. Ya tentunya istrinya sangat ini ya merasa gimana gitu. Diserusin tali kasih mempertemukan. Gubraknya. Nggak, biasanya kan laki-laki itu lebih rasional. Apakah langsung tanpa tedeng aling-aling menawarkan bisnis gini nih. Kalau mama kan harus diceritain dulu manfaat produknya baru deh mau gabung gitu. Ya lihat kondisi lah, karena setiap orang kan backgroundnya masing-masing, beda-beda gitu. Tentunya itu ada strategi khusus lah gitu. Panjang kalau saya ceritain di sini lah. Gitu ya, nggak cukup waktunya ya. Ada pesan-pesan untuk mitra-mitra Kak Tony dimanapun berada nih untuk tetap semangat di masa pandemi ini. Ya, terima kasih Mbak Yola sudah diberikan kesempatan nih untuk bisa tampil di sini ya, dan buat tim saya nih mobil khusus dan umumnya juga semua agen HNI dimanapun berada, insya Allah bisnis di HNI itu mudah, simple, sangat jelas gitu. Jadi follow the mentor, follow the system. Mentor lah yang akan membantu menerjemahkan sistem sehingga jangan jauh dari mentor. Kalau hari ini Anda menganggap sudah bisa, sudah jago, ya tetap jangan lupakan orang yang merekrut ya, memperkenalkan bisnis HNI ini gitu. Kemudian bisnis ini memang harus dimulai dari membangun mindset, pikiran ya, dan perasaan, karena mindset ini sebagaimana pondasi sebuah bangunan. Memang nggak kelihatan pondasi itu. Coba cari gedung yang tinggi itu pondasinya kelihatan nggak? Pasti nggak kelihatan. Tapi itu sangat menentukan. Nah gitu. Pondasi ini sesuatu yang nancep ke bawah. Kayak pohon aja, akarnya kan itu ke bawah. Iya, betul. Dan nggak kelihatan gitu. Nah kalau teman-teman di bisnis HNI ini pondasinya, mindsetnya nggak kokoh, nggak kuat, ya pastinya nggak bisa besar. Nah gitu. Nah, jadi miliki mindset yang kokoh, mindset yang kuat. Nah, yang kedua motivasinya harus tinggi. Nah, gitu. Yang tinggi itu motivasinya. Jadi ya pengen apa itu silahkan. Dan memang harus dikaitkan ya. Ya pengen umroh, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen apa aja. Nah, bangun rumah, beli mobil itu bisa. Jadi pengen punya penghasilan sebulan 20 juta, 100 juta, 200 juta itu bisa. Nah, ya kenapa bisa? Ya mentor-mentor kita sudah buktikan gitu ya. Jadi motivasinya harus tinggi. Nah, mindset dan motivasi inilah yang kemudian akan menjadi magnet, daya tarik. Nah, kalau teman-teman hari ini 2M ini ya, mindset dan motivasi ini belum punya, maka ya sering-seringlah merapat ke para mentor atau para leader, atau mungkin ya nonton channel YouTube seperti ini ya, misalnya gitu ya, atau cari-cari lagi materi-materi yang membuat diri kita ini terus kapasitas kita ini naik, nah gitu. Karena bukan masalah bonus ya teman-teman. Kalau hari ini bonusnya belum besar, it's okay, wajar gitu. Tapi pastikan kapasitas setiap diri kita itu terus naik. Nah gitu Mbak Yola. Jadi cari macannya ya. Betul. Nah kalau M yang ketiga adalah metode. Nah metode ini pastinya setiap orang
memiliki cara berbeda-beda tergantung dari kondisi kan. Di HNI kan ada karyawan, ada masih ngajar, mungkin ada yang mungkin masih punya aktivitas macam-macam. Jadi cara itu ya menurut saya hanya 10% lah ya, 10-20%. Tapi mindset dan motivasi itu ya 80-90%. Gitu. Follow the system senyamannya mungkin ya. Iya, Senyaman mungkin yang enak dikerjain sama diri sendiri lah gitu lah ya. Betul. Baik. Kalau tadi ada punya mobil, punya rumah, itu termasuk mimpi Kak Tony dulu? Iya, insya Allah itu mimpi saya juga. Kalau sekarang mimpinya apa? Mimpinya saya pengen jadi platinum. 2020. Saingannya banyak ya. Itu mentornya karena kan di HNI itu kalau udah gabung di HNI nggak pengen jadi platinum, mau jadi apa gitu. Alhamdulillah itu Sapphire sudah pernah maksudnya ya, meskipun nggak terusan gitu. Emerald juga waktu bareng Pak Mahmudin, Pak Ari juga pernah ngerasain lah, yang penting gitu kan. Ya gitu. Nah kita sekarang 2020 ini pengen looping lagi, pengen manggil lagi gitu. Doanya Mbak Yola ya. Amin ya. Amin. Itu kan di HNI mimpinya. Kalau di luar HNI itu mimpinya apa Kak Tony? Saya ya di antaranya gini, ya Allah jangan matikan hamba sebelum hamba bisa bangun masjid. Itu. Dan tahun 2022 saya ingin memberangkatkan haji orang tua saya. Dan saya juga sama istri gitu. Sudah daftar berarti ya? Kalau daftar haji yang bareng-bareng itu udah, tapi kan itu lama. Oh iya. Pokoknya ini kita mimpi aja dulu. Mimpi aja dulu ya, pokoknya gitu. Harus ada timeline yang pas ya. 2022. Saya sering ngomong nih ke banyak orang kan, gimana? Nggak penting cara itu. Ya semoga Allah bisa dekatkan itu, kemudian kabulkan, selesai. Mimpi itu sebenarnya sama dengan bisnis ya. Harus ada timeline-nya, harus ada tujuannya apa, harus ada ini. Jadi untuk meraihnya itu Insya Allah mudah ya, dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Untuk anak-anak dong, anak-anak Kak Tony kan pasti nonton nih bapaknya. Anak-anak saya dipastiin nggak nonton. Oh, dipastiin nggak nonton. Anak-anak saya yang pertama, yang kedua itu di pondok. Alhamdulillah yang pertama alhamdulillah sudah, ya kemarin sudah selesai 30 juz. Yang kedua ini bentar lagi insya Allah selesai. Jadi anak saya walaupun corona gini kemarin ya pondoknya masih buka ya, jadi sempat sih 3 bulan tuh di rumah gitu. Jadi kita jadi kepala sekolah baru tuh jadinya kan gitu. Nah yang nomor 3, nomor 4 di rumah tapi sudah aktif di sekolahnya gitu. Kepala sekolah apa penilik? Kepala sekolah aja lah. Ini anak-anak lagi ngapain gitu ya. Tapi anak-anak udah diajarkan bisnis sedini mungkin nih. Sudah. Anak saya sudah suka produk-produknya, terus ya suka iseng aja bawa produk kayak extra food tuh kan anak-anak suka ya. Nah itu apa tuh, akhirnya ibu temennya itu nyari istri saya, akhirnya closing. Ya, kayak gitu aja, simple. Jadi mereka merasakan produknya, akhirnya tanya siapa yang bawa, itu orang tuanya siapa, akhirnya dikenalkan. Nah, sesimpel itu sebenarnya anak-anak itu nggak harus. Dan anak yang nomor 3 ini ya, kelas 4 SD itu pokoknya orang tua teman saya harus gabung HNI semua. Gitu. Oh iya. Gitu sampai apa gitu. Apa yang dia lakukan akhirnya terkabul? Alhamdulillah. Ya meskipun memang sebagiannya sudah ada yang sudah gabung dan ada yang di tim saya, ada yang bukan di tim saya, tapi it's okay lah, nggak masalah. Yang jelas semangat hijrah produk ini kan kita terus gaungkan, tidak hanya saya sebagai suami, istri saya juga, anak-anak saya juga gitu. Sudah mendarah daging lah bahasanya gitu. Berarti ini yang di pondok juga dibekalinnya ini ya? Iya, kalau di pondok mah itu udah, kalau pas nengok tuh itu udah pesenan tuh sama teman-temannya gitu ya. Tapi meskipun rada terbatas ya, karena di pondok tuh nggak boleh bawa barang macem-macem, apalagi kalau ketahuan dagang tuh. Gitu. Oh malah nggak boleh ya? Membangun entrepreneurship dari dini ya, padahal ya. Peraturannya beda-beda. Oh gitu. Begitu, berarti ustadznya harus diprospek tuh biar peraturannya berubah. Maksudnya boleh beli, tapi belinya di toko yang di pondok, jadi bukan ngadain sendiri seperti itu. Iya, berarti toko pondok yang harus ada produk nggak mau kalah. Betul. Nah tahun 2001 nih ada impian-impian yang harus tercapai, jalan-jalan bersama keluarga atau umroh gitu? 2021 kan kemarin sebenarnya kan agendanya jalan-jalan ke Thailand saya sama istri, tapi alhamdulillah corona kan nggak jadi.
uangnya akhirnya buat beli sapi kemarin gitu, Mbak Yola. Jadi bersyukur banget lah gak jadi jalan-jalan. Gitu. Ini sapinya buat kurban apa beternak sapi? Buat kurban. Oh, kirain mau beternak sapi di papi sama ya, enggak ya? Buat kurban. Oh gitu. Tapi ada kepikiran buat beternak. Insya Allah itu next lah buat bisnis bisa. Bisnis kambing ya. Kambing sapi. Baik Kak Tony, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan memotivasi semua mitra-mitra Kak Tony dimanapun berada ya. Makin semangat lagi menjalankan bisnis HNI-nya dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.